Mungkin sudah akan mulai karena saat ini sudah di tengah-tengah kita pematerinya Ibu Nurulnya. Beliau merupakan salah satu aktivis, aktivis nyebutnya. Kalau di depan Karang Taruna saya nyebutnya aktivis. Aktivis, volunteer dokter juga. Volunteer dokter itu kan, salah satu pendirinya adalah Pak Dr. Dani Ferdian, MKM, selaku penanggung jawab dari program acara ini tentunya merupakan pemuda berprestasi Jawa Barat juga, kalau nggak salah ya, Karang Taruna Jawa Barat sudah tahu. Dan ini juga Mbak Nurul ini juga merupakan apoteker Rumah Sakit Mata Bandung, gitu, Eye Center. Jadi beliau juga selain praktek, beliau juga merupakan apoteker juga. Selain selain beliau ini selain mengisi materi-materi, beliau juga merupakan apoteker yang tentunya selalu menjalani apapun yang berkaitan dengan pengobatan farmasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamal di sini bakalan memandu acara kali ini, tentunya di sesi ke-7 relawan penggerak komunitas siaga COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita bisa melawannya bersama-sama. Dan salah satu solusinya tentunya dengan pelatihan ini, mudah-mudahan bisa menjadi referensi agar kita bisa melawannya dengan tepat. Dan salah satu pemateri kali ini adalah Nurul Asih Ramadhani, S-Farm Apoteker. Beliau ini merupakan seorang apoteker juga, merupakan juga aktivis di volunteer dokter juga, merupakan apoteker Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Dan tentunya pelatihan kali ini juga disupport sama Samudra Indonesia, bekerjasama dengan Karang Taruna Jawa Barat, yang tentunya solid sekali ya, dan juga Sinergi Medical Konsultan ya, Konsultan Health Center. Nah, ini tentunya penanggung jawab acara kali ini juga harus ngomong nih, tapi sebelum nanti pemateri akan memaparkan. Mungkin sudah ada di tengah-tengah kita Pak Dr. Dani Ferdian, MKM. Ya, Kang Hamal, sudah. Silakan Pak Dr. Dani. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin yang pertama, tentunya ya, karena kita baru melewati momen Hari Raya Idul Fitri, gitu ya. Pertama, saya mewakili juga teman-teman, gitu, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman Karang Taruna Jawa Barat, ya, ada Kang Salman ya, yang di Sekre ya, Kang Salman ya. Mohon maaf lahir batin, Kang Salman ya. Tadi juga saya lihat ada Kang Edi ya, itu tuh ya, Kang Salman ya. Kang Edi, ya betul. Nah, ayo namanya jadi beda, Kang Edi. Brewoknya kemana itu gitu. Ya, orang mah di lockdown brewokan, Kang Edi mah di lockdown bersih. Ya, mohon maaf lahir batin juga Kang Salman, Kang Edi sama teman-teman yang ada di Sekre Karang Taruna Jabar ya. Kang Hamal juga nanti kapan-kapan kita main lah ke Ciatel ya. Masih di Ciatel ya Kang Salman ya, Sekrenya? Nah, di situ tuh, itu TKP COVID-19 tuh di Sekre itu di Ciatel. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin buat teman-teman Karang Taruna Jawa Barat nih, yang selalu support aktivitas kita. Ada Bang Satria juga, terima kasih Bang, mohon maaf lahir batin juga. Dan juga ini saya lihat teman-teman penggerak Karang Taruna Jawa Barat yang lainnya nih, ada di Depok, Kabupaten Bandung tadi ya, Bogor, dan kota-kota lainnya. Terima kasih banyak, masih tetap setia bergabung bersama kami. Bahkan beberapa tadi saya lihat ada yang lagi di jalan tuh pakai mobil. Siapa? Kang Kodar sama Kang Aris tadi ya. Hati-hati ya, hati-hati di jalan. Tetap selamat berkendara gitu ya sambil dengerin. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan bagi yang melaksanakan ibadah Ramadan itu diterima. Dan ini menjadi ajang pembuktian kita nih pasca Ramadan, pasca Syawal gitu ya. Keimanan kita, produktivitas kita untuk bisa tetap diuji ke depannya. Ya, berlebaran di tengah pandemi ini jadi satu hal yang beda ya, Kang Hamal ya sekarang ya. Jadi semoga ini bisa menjadi bernilai ibadah yang luar biasa, apalagi bagi para penggerak komunitas gitu. Dia lebaran, silaturahim, besoknya dia langsung bergerak lagi untuk komunitas siaga COVID-19 ini. Nah, menyambung materi untuk hari ini, teman-teman sekalian, jadi materi hari ini kita akan bicara mengenai pelaksanaan swamedikasi. Nah, apa sih pelaksanaan swamedikasi? Secara sederhananya, swamedikasi ini tuh bagaimana kita mencari pengobatan secara mandiri
terhadap keluhan-keluhan kesehatan yang kita rasakan, tapi yang sifatnya masih ringan, ya. Supaya apa? Di era normal baru ini, new normal ini, bahkan di Kementerian Kesehatan sekarang sudah mulai keluar nih teman-teman semua edarannya tentang kehidupan normal baru ini, pekerja seperti apa, anak sekolahan seperti apa gitu. Nah, salah satu yang dihimbau di dalam kehidupan normal baru ini adalah bagaimana kalau kita tidak perlu banget ke rumah sakit lah atau ke fasilitas layanan kesehatan, kita nggak harus datang ke layanan kesehatan untuk mengobati penyakit-penyakit yang kita alami yang dirasakan keluhannya masih ringan. Nah, jadi sarannya, kalau seandainya kita punya keluhan-keluhan kesehatan yang ringan, atau saudara kita atau masyarakat kita punya keluhan kesehatan yang ringan, sebisa mungkin itu dilakukan swamedikasi. Swamedikasi itu apa? Dia melakukan pengobatan secara mandiri, ya, menggunakan obat-obatan bebas, atau obat-obatan bebas terbatas yang bisa dibeli di warung atau di apotek. Nah, nanti Teh Nurul jelasin. Ya, dan ditambah lagi sekarang selain swamedikasi menggunakan obat-obatan yang memang diproduksi oleh pabrik, kita juga mendorong bagaimana penggunaan tanaman obat keluarga sebagai obat dan suplemen. Nah, ini diharapkan diajarkan kepada teman-teman penggerak Karang Taruna ini, ya, penggerak komunitas siaga COVID, baik itu Karang Taruna atau bukan, supaya nanti teman-teman di sini tuh bisa jadi agen-agennya lah gitu. Bisa jadi orang-orang yang memberikan informasi ketika kita menemukan ada warga masyarakat yang mungkin memiliki keluhan kesehatan, tapi keluhan kesehatannya tidak terlalu berat, untuk dilakukan pengobatan secara mandiri terlebih dahulu. Ya, kalau di kader kesehatan sih bahkan kita mendorong mereka sampai punya kotak obat swamedikasi. Kotak obat swamedikasi itu obat-obatan yang isinya untuk ngatasin penyakit-penyakit ringan yang biasa diderita oleh warga. Jadi ketika keluhan itu muncul, si kader kesehatan ini yang kemudian dia memberikan obat dari kotak obat desa itu, gitu ya, dari kotak obat swamedikasi itu, untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut. Nah, jadi konsepnya kurang lebih seperti itulah. Nah, itu yang akan kami ajarkan di kesempatan pelatihan ke-7 ini, dengan harapan pasca pelatihan ini teman-teman Karang Taruna atau penggerak komunitas lainnya punya ilmu gitu, setidaknya berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan tentunya karena ini penggerak komunitas, berguna juga bagi komunitas yang ada di sekitarnya. Ya, bahkan sekarang kan kalau untuk beli obat tanpa harus ke mana, ke apotek pun bisa dengan online, obatnya dianterin. Ya, nah ini hal-hal seperti ini yang akan kita dorong untuk diberikan materinya pada hari ini. Insya Allah yang akan memberikan materi orang yang pas lah. Beliau seorang apoteker. Apotekernya sendiri, dia bukan hanya apoteker yang cuma kerja di rumah sakit doang gitu. Tapi Teh Nurul ini, dia termasuk apoteker yang suka belusukan nih bareng kita, teman-teman volunteer doctors, untuk turun ke masyarakat. Jadi ketika beliau bicara, itu tuh nggak cuma teori doang, tapi karena memang beliau pun sering untuk ngajarin masyarakat dan mendorong masyarakat melakukan itu. Kalau buat teman-teman Kabupaten Bandung mah gitu, beberapa daerah di Kabupaten Bandung sama Teh Nurul ini udah kita jajaki ya, dari mulai Kertasari, Ibun gitu, dan daerah-daerah lainnya lah. Karena kita dengan Dinas Pemuda dan Olahraga pernah juga punya program yang sama untuk melakukan edukasi ke anak-anak mudanya berkaitan dengan kesehatan di Kabupaten Bandung. Karena kita orang Kabupaten Bandung sih gitu. Ya, nah maka beliau ini sering lah menyampaikan materi-materi seperti ini, dan insya Allah tahu juga di lapangan seperti apa. Nah maka silahkan untuk disimak, dan nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan untuk didiskusikan. Itu saja mungkin Kang Hamal, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesetiaan waktunya nih, sampai 7 kali pertemuan orang-orang di sini masih semangat, antusias ikut, dan terima kasih buat Karang Taruna Jawa Barat yang banyak mensupport aktivitas positif seperti ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang menang ya. Jangan menyerah, amin. terserah gitu ya, baik itu secara iman maupun secara keseharian kita dalam aktivitas sosial dan melawan COVID-19 ini. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga. Hamal mewakili rekan-rekan semua yang di Karang Taruna, tentunya teman-teman semua yang hadir di sini, Pak Dokter, terima kasih banyak arahannya. Dan itu dia dari Pak Dr. Dhani Ferdian. Tentunya habis itu kita akan langsung ke TKP COVID-19. Mau diwakili oleh siapa? Kang Satria atau Kang Januar atau Kang siapa, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dr. Dhani, Teh Raya,
Kang Amal, Ya, Kang. teman-teman dari Rumah Sinergi, teman-teman sekalian, pengurus Karang Taruna, aktivis Karang Taruna se-Jawa Barat yang hadir, yang ikut bergabung. Alhamdulillah kita sudah ke pertemuan ke-7 ya dalam online training ini. Dan sebelumnya atas nama pengurus Karang Taruna Provinsi kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan hikmah Ramadan di tengah pandemi dan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi sudah kita rasakan bersama. Tentu ada berkah besar yang juga menjadi pengalaman, baik pengalaman spiritual maupun pengalaman sosial kita yang sudah sama-sama kita alami. Itu tentu menjadi berkah luar biasa bagi kita dalam kehidupan sosial, kemudian juga dalam kehidupan keagamaan. Karang Taruna Jawa Barat mungkin satu-satunya yang bekerja sama dengan Rumah Sinergi, dengan Samudra Indonesia dalam menyelenggarakan pelatihan ini. Kita tidak berharap bahwa pandemi ini terus-menerus sehingga kita harus menyelenggarakan pelatihan ini secara online juga terus-menerus. Kita berharap segera selesai, musibah segera berlalu, sehingga malah harapan kita bisa bertemu di darat begitu ya. Dalam rangka bukan kemudian menghentikan bagaimana membangun sebuah komunitas siaga bencana, tapi justru bagaimana memperkuat kelembagaan kapasitas dari komunitas siaga bencana, karena siapa yang tahu ke depan ada bencana-bencana lain di luar dari kalau kita sudah berhasil melewati ini semua begitu. Sehingga yang kita lakukan ini mungkin akan menjadi model. Ini sudah yang ke-7, artinya sudah lebih dari setengah yang kita agendakan. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh kita di Jawa Barat juga jadi model buat di tempat lain, karena di catatan kami memang belum ada Karang Taruna atau daerah atau provinsi lain yang menyelenggarakan hal serupa. Jadi aplaus buat kita, salut buat kita, apresiasi buat kita semua, terutama yang terlibat dalam pelatihan ini dan yang memprakarsai pelatihan ini. Sesungguhnya kami hanya ikut. Itu pertama. Yang kedua, tentu yang ke-7 ini bukan main-main. Artinya sudah 5 lagi ke depan kita akan lalui tahap yang paripurna, karena bagaimanapun teman-teman saya percaya yang sudah mengikutinya dengan baik, nanti insya Allah sampai penuh, tentu memiliki bekal yang lebih dari cukup insya Allah, apalagi kalau diikuti dengan betul menjadi relawan di dalam komunitas siaga bencana. Dan ini tentu bagi relawan-relawan siaga bencana lainnya yang pernah mengikuti atau pernah dilatih, ditingkatkan kapasitasnya, tentu menjadi hal yang berbeda. Karena mereka tidak mendapatkan materi-materi seperti yang sudah kita rancang untuk 12 kali pertemuan. Saya percaya itu karena saya pernah juga menjadi instruktur dari Tagana, kemudian instruktur dari pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan bencanaan lainnya. Saya kira ini hal yang sangat berbeda gitu. Sehingga teruslah fokus, teruslah ikuti dengan baik. Nah kemudian terkait dengan toga, Karang Taruna sesungguhnya sudah punya pengalaman banyak soal ini. Bahkan beberapa teman-teman Karang Taruna di desa kelurahan itu punya web usaha ekonomi produktif sendiri terkait dengan toga. Tapi memang masih banyak teman-teman yang punya web, punya bisnis kecil tentang toga ini yang belum memahami betul bagaimana kegunaan, manfaat, dan lain sebagainya. Bahkan kalau ini menjadi sebuah bisnis, prospek pasar, dan lain sebagainya masih belum dikembangkan dengan optimal. Nah ini menjadi pintu masuk penting untuk bagaimana kemudian memahami dengan baik bagaimana suplemen, bagaimana obat-obatan herbal itu bisa kita gunakan dengan baik dan optimal oleh Karang Taruna. Gitu. Saya yakin mereka punya lahan, mereka punya jenis-jenis tanaman-tanaman obat
yang herbal dan lain sebagainya yang harus bisa dikembangkan dengan baik ke depan. Karena itu tentu saya berharap ini menjadi pengayaan buat yang sudah melaksanakan, pernah punya bisnis di webnya Karang Taruna dalam bentuk tanaman obat keluarga dan sebagainya. Saya persilakan dilanjutkan dan ini jadi modal kita. Silakan mengikuti dengan baik. Terima kasih Teh Raya, Kang Dr. Dani, Kang Hamal. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf sekali lagi bila ada hal yang kurang berkenan. Kami silakan untuk dilanjutkan. Kami tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Satria atas arahannya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya, arahan dari Kang Satria ini. Dan ini selanjutnya, biar nggak lama-lama nih, kita langsung aja ke Mbak Nurul Asih Ramadhani yang sudah ada di sini tentunya. Beliau, Ya, Teh Nurul, sehat? Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf lahir batin dulu nih sama Teh Nurul ya. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya juga. Iya. Da ai hamal mah hampuraeun teh. Nah, ini ada Teh Nurul, ini selaku dari sarjana farmasi juga tentunya, ini berkaitan dengan obat-obatan. Teh Nurul tuh udah enek lah istilahnya ya sama obat-obatan Maya teh. Ini pasti banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua, rekan-rekan dari Karang Taruna maupun dari komunitas-komunitas pemuda yang ingin bergerak langsung untuk melakukan swamedikasi ataupun pemanfaatan tanaman obat keluarga ini ya. Nah, makanya Hamal langsung serahkan nih sama Teteh, waktunya mungkin 30 menit untuk materi, nanti selebihnya bakal banyak nih dari rekan-rekan Karang Taruna menurut Hamal yang bakalan bertanya nih sama Teteh. Gitu Teh ya. Baik Teh, silakan mungkin slide-nya nanti mohon izin sama host aja mungkin ya Teh, ditampilkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Kita di tengah pandemi ini mudah-mudahan tidak menyulitkan kecemasan atau apapun yang menjadi bahaya untuk diri kita sendiri. Yang penting kita tetap semangat, bareng-bareng menghadapinya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik lagi. Tak lupa juga jadi seneng banget gitu bisa berkumpul di Karang Taruna, di forumnya Karang Taruna gitu ya, karena ini adalah Karang Taruna ini adalah salah satu wadah untuk penggerak terutama untuk pemuda yang bisa mencerdaskan lingkungan sekitarnya gitu, minimal dari lingkungan sekitarnya itu bisa memberikan edukasi terkait yang sekarang akan dibahas ini tentang swamedikasi. Seperti itu. Oke, mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya, di sini saya akan memberikan materi tentang swamedikasi dan pemanfaatan tanaman obat keluarga sebagai obat dan suplemen. Teman-teman juga di sini kan tadi Karang Taruna sudah punya toga ya. Jadi nanti kita di sini ya sharing-sharing sambil sharing-sharing aja. Nanti tanaman apa aja yang mungkin sudah ada dan mungkin ada yang belum ada. Next. Ya, kita berangkat dari pengertiannya ya. Tadi sudah dijelaskan sekilas tentang swamedikasi. Pada intinya, swamedikasi itu merupakan pengobatan yang dilakukan sendiri untuk menangani keluhan atau gejala yang dikenali sendiri. Jadi, swamedikasi itu pengobatan mandiri. Namanya juga swa, kan ya, swa itu adalah mandiri, kita sendiri, dari diri kita. Nah, ketika kita mengalami gejala-gejala ada sakit apa, nanti mungkin kita akan bisa melakukan pengobatannya sendiri. Nah, itu dinamakan swamedikasi. Nah, dalam penata laksanaannya, penting banget masyarakat tahu tentang swamedikasi, karena apa? Jadi, kalau misalnya masyarakat itu tahu tentang swamedikasi, itu nggak langsung tiba-tiba apa-apa langsung ke fasilitas kesehatan yang ada di terdekatnya. Minimal kita bisa menangani dulu di rumah masing-masing. Juga nanti kalau misalnya ada tetangga yang butuh, nah itu juga kita kalau misalnya udah tahu swamedikasi, kita juga bisa membantu. Nah, jadi bermanfaat insya Allah. Selanjutnya, next. Ya, swamedikasi itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Meskipun sendiri, ya, pengobatan sendiri, pasti harus ada
tanggung jawabnya gitu ya, nggak bebas gitu, nggak bebas secara sebebas-bebasnya. Tapi swamedikasi ini diperuntukkan bagi gejala-gejala yang menggunakan obat-obatnya itu obat-obat yang bebas dan obat bebas terbatas yang hanya bisa dibeli di apotek atau di toko-toko swalayan. Terus juga ketika swamedikasi, kita juga harus memperhatikan informasi yang ada di label obatnya. Kadang-kadang kan kita suka, ya udah langsung minum aja gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika swamedikasi itu, kita harus melihat label atau enggak melihat brosur yang ada di dalam obat tersebut. Dan sepatutnya sih kalau swamedikasi itu tidak boleh membeli obat-obat yang keras gitu ya, karena kalau obat-obat keras itu harus dipantau oleh dokternya. Next. Ya, batasannya sampai mana sih ketika kita melakukan swamedikasi? Nah, swamedikasi ini harap diperhatikan ketika orang yang sedang hamil itu tidak dianjurkan. Orang yang sedang menyusui atau anak-anak yang usianya masih di bawah 2 tahun. Jadi kalau misalnya 2 tahun itu patokan pertama kita misalnya kalau mau swamedikasi, tapi kalau misalnya masih bayi dan masih beberapa hari lahir, itu sebaiknya harus dipantau oleh tenaga medis ketika misalnya ada gejala-gejala tertentu. Dan satu lagi, manula yang sudah lanjut usia di atas 65 tahun. Nah, terus batasan yang lainnya juga adalah obat-obat yang digunakan ini, yang tadi sudah dijelaskan, obat bebas dan terbatas. Yang seperti apa sih? Nanti kita lihat logonya. Logo obat bebas dan obat bebas terbatas yang hanya boleh dilakukan oleh yang ketika swamedikasi itu yang mana? Nanti kita lihat. Dan batasan swamedikasi itu adalah jika 3 hari gejala yang dialaminya itu tidak sembuh-sembuh, nah ini harus diharapkan udah stop swamedikasinya, langsung ke tenaga kesehatan yang lebih profesional, yaitu ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, yang harus diperhatikan ketika swamedikasi, harus tahu kondisi tubuh, terus harus tahu gejala penyakitnya, terus harus tahu obat-obatnya yang dipakainya. Kita sakit apa? Obatnya malah salah gitu. Enggak juga kan, makanya harus tahu obat-obat yang ketika digunakannya. Terus harus meneliti obatnya, apakah obat itu expired atau tidak, atau masih bagus kemasannya atau tidak. Nah, terus harus tahu efek sampingnya. Misalnya kan ngantuk ya, ada kita lagi swamedikasi, tiba-tiba ngantuk di jalan karena tidak memperhatikan efek samping yang yang dibacanya kurang teliti atau apa. Nah, itu jadi suatu permasalahan juga. Jadi harus diperhatikan selama swamedikasi. Nah, terus kita harus tahu cara pakainya seperti apa, dosisnya seperti apa, dan cara penyimpanannya seperti apa. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia gambar obat yang hanya bisa dilakukan oleh kita ketika swamedikasi, yaitu yang warna hijau dan biru. Untuk yang warna merah, itu tidak diperkenankan ketika kita swamedikasi. Yang obat hijau ini, kita mungkin suka lihat ya di kemasan obat, itu ada yang lingkaran warna hijau dan itu tertera bisa diperjualbelikan bebas. Nah, itu adalah obat bebas. Yang Pokoknya bisa setiap obat itu udah pasti ada itu teh. ada Logo itu ya. Ada, iya, karena hijau, biru. Betul, karena itu BPOM mengeluarkan sudah terregistrasi obat yang. Jadi kalau yang nggak pakai itu, yang nggak ada logo-logo itu bisa dikatakan ilegal mungkin ya teh. Ya, berarti obat tersebut belum tercatat di BPOM. Jadi mana kalau misalnya belum tercatat di BPOM, berarti belum dilakukan uji, belum dilakukan sertifikasi dan lain sebagainya, registrasi. Nah, itu. Jadi kita harus mengamati kalau misalnya kita mengkonsumsi obat yang swamedikasi, itu yang warna hijau dan yang warna biru gitu, obat bebas dan obat bebas terbatas. Dan tentunya harus didapatkan dari pedagang yang memang betul-betul resmi. Nah, itu ya. Karena sekarang banyak kasus yang kita beli di penjual yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Oke, next. Nah, tips mendapatkan obat yang aman. Nah, kita harus belinya, tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya kita beli, itu harus di pelayanan kesehatan, atau enggak di outlet-outlet yang memang
itu resmi penjualannya. Jangan sampai ada istilahnya pedagang yang nakal gitu, yang menjual obat murah misalnya tapi expired dan lain sebagainya. Terus kita juga harus ini ya, hati-hati yang penawaran-penawaran online yang sekarang lagi marak karena di tengah pandemi ini, penawaran-penawaran online obat yang sampai diskon berapa persen gitu. Nah, itu jangan mudah tergiur. Kita harus lacak dulu, kita harus teliti dulu siapa yang menjualnya gitu. Nah, terus kita harus beli obat dan vitaminnya itu sewajarnya, secukupnya. Jangan cemas gitu, jangan terlalu cemas. Jadi sampai beli itu sampai banyak dan akhirnya maksudnya dia nggak tahu penggunaannya itu sampai gimana. Nah, pada akhirnya nanti takutnya ketika minum terus suplemen atau minum obat-obat yang memang dia takutkan gejalanya seperti ini, nah itu takutnya overdosis juga. Nah, terus ketika kita harus mengulang resep yang obat keras, kita juga harus punya resep dokternya gitu. Jadi jangan sekali-kali menebus yang obat keras itu tanpa resep dokter. Dan juga kita harus klik ya, klik itu lihat kemasannya, klik itu tuh ada singkatan ya, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, kita harus lihat ketika kita dapat obat nih, kita harus lihat dulu, oh ya ini obatnya bebas, terus kita harus lihat kemasannya, labelnya seperti apa, dan izin edar, dan juga kadaluarsanya itu masih bagus, dan lain sebagainya. Kalau dari kemasan tuh maksudnya ciri-cirinya atau kemasannya? Kadang-kadang ada yang sudah sobek ya, atau iya, misalnya iya. udah kebuka, nah itu khawatir misalnya teroksidasi si obatnya, baik itu yang tablet atau yang sirup atau yang kapsul dan lain sebagainya. Nah itu takutnya rusak gitu ya, khasiatnya juga. Oke, next. Nah, ini saya tuh dapatkan dari webnya BPOM. Jadi di sini juga saya harus menyampaikan karena sekarang marak banget penjualan secara online dan itu harus diperhatikan betul-betul. Nah, jadi kita harus tahu identitas penjualnya. Di sini kalau misalnya nggak jelas identitas penjualnya, identitas penjual tuh apa sih? Jadi yang kalau misalnya dari rumah sakit mana itu sudah rumah sakitnya sudah terpercaya atau belum. Nah, atau enggak dari apotek yang mana. Nah, itu harus jelas ya. Harus ada jaminannya karena kita berkaitan dengan obat apa yang kita minum gitu ya. Nanti kalau misalnya kita belinya di tempat yang kurang bertanggung jawab, kita takutnya khawatirnya malah kita jadi sakit gitu. Nah, terus kadang-kadang di online itu karena ekspedisi mungkin ya, jadi obat-obatannya rusak atau enggak kadaluarsa atau enggak karena tidak tahu penyimpanannya maka di tengah jalan terhimpit akhirnya bentuknya jadi berubah dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, kalau misalnya kan online tuh kadang-kadang nggak ada informasinya ya, nggak ada informasi oleh tenaga kesehatan kefarmasiannya. Nah, boleh aja misalnya kayak misalnya ada aplikasi yang memungkinkan untuk konsultasi, lebih baik dikonsultasikannya gitu. Jadi kalau misalnya dalam era COVID ini, hati-hati ketika online, kita harus tahu kejelasan dari si obat itu. Seperti itu. Next. Nah, kembali lagi ke swamedikasi. Swamedikasi itu untuk untuk pengobatan yang seperti apa sih? Seperti yang dialami penyakit ringan yang dialami oleh kita-kita, seperti batuk, terus kayak flu, influenza, terus pusing, demam, diare, sakit mah, dan mungkin gangguan kulit. Next. Nah, batuk. Next. Kita ini yang batuk yang pertama akan bahas. Nah, batuk itu ada dua ya, yang sudah kita ketahui. Ada yang batuknya kering dan ada batuk berdahak. Nah, ini bisa diindikasikan dari ada tidaknya lendir ya ketika seseorang itu batuk. Dan jangan juga langsung gini ya, teman-teman. Wah, dia batuk, misalnya ada gejala batuk. Langsung karena kita sekarang lagi musim corona, langsung divonis, udah langsung ODP dan lain sebagainya. Jangan gitu, jangan dulu panik. Karena sekarang swamedikasi, jadi kita harus perlahan-lahan tahu dari mulai gejalanya, terus nanti misalnya pengobatannya yang pertama apa. Jadi jangan langsung cemas, memiliki kecemasan yang berlebih. Nah, ketika kita tahu batuk, nah ini diakibatkan itu karena ada juga yang alergi, ada juga yang karena mungkin
terhirup asap ya, baik itu kendaraan atau yang dari pabrik, terus juga karena mungkin habis makan yang berminyak atau dan lain sebagainya. Jadi banyak batuk itu. Ada yang dari asma, ada. Next. Nah, pertolongan pertama kalau misalnya batuk itu ya minum air dulu ya, minum air putih. Terus kalau misalnya ada yang kebiasaan merokok itu hentikan rokoknya karena itu salah satu faktor yang sangat riskan gitu ketika punya penyakit batuk itu merokok. Terus hindari makanan yang merangsang tenggorokan. Nah, kalau misalnya mau kita pertama kali untuk penanganannya bisa pakai tablet hisap atau pakai madu atau pakai uap air panas, misalnya air panas dikasih sedikit aroma, nah itu bisa dihirup. Nah, terus minum obat batuk yang sesuai. Nah, obat batuknya seperti apa nanti kita akan bahas. Next. Nah, harap diperhatikan ya teman-teman, kalau batuk udah lebih dari 3 bulan, itu harus diperiksakan, karena khawatir batuknya takut batuk yang rejan, atau itu terkena bakteri, takutnya juga TBC. Jadi harus jeli nih kita kalau ada tetangga atau anggota keluarga kita yang batuknya terus-terusan, itu harus diperiksa ke dokter. Nah, ini untuk obat batuk berdahak, sudah familiar ya, juga ada di pasaran. Nah, ini yang mengandung mukolitik atau untuk meluruhkan dahak ekspektoran. Ada macam-macamnya obat batuk hitam gitu. Next. Nah, ini untuk yang batuk kering ada dextrometropan. Ya, ini biasanya ya hati-hati juga untuk yang teman-teman semuanya ini juga menekan sistem saraf pusat. Makanya ini harus diperhatikan pemakaiannya. Ketika sudah tidak batuk, tidak usah digunakan. Terus juga ada yang, kalau misalnya obat batuk tuh biasanya nyambung sama obat anti alergi. Karena tadi misalnya batuknya kering, batuk kering itu karena alergi sesuatu. Itu bisa. Itu pakai diphenhydramine. Next. Nah, seperti ini ya. Tadi GG, gliseril guaiacolat, itu untuk yang berdahak ya, OBH, mucohexin ini, bromhexin sama guaifenesin untuk yang batuk berdahak. Next. Nah, ini untuk yang batuk tidak berdahak atau antitusif. Jadi harus dilihat kemasannya. Ketika batuk, ada yang batuk nih, terus pengen minum obat. Nah, itu harus dilihat kemasannya, obat batuk atau tidak, yang tidak berdahak atau yang berdahak, seperti itu. Next. Nah, flu. Next lagi. Nah, obat batuk flu itu biasanya kombinasi ya, yang di pasaran itu kombinasi. Kombinasi itu maksudnya apa? Biasanya obat flu itu nyambung dengan obat pelega pelega tenggorokan juga atau pelega ini ya saluran nafas, juga ada obat demamnya atau ada obat alerginya. Jadi di sini teman-teman kalau melihat obat yang seperti di layar sini, nah ini juga merupakan salah satu contoh, ada paracetamolnya, ada pseudoephedrinnya, ada yang buat alerginya. Nah itu biasanya obat flu ini adalah kombinasi. Next. Karena biasanya kalau flu itu nyambung ya, kadang-kadang jadi suka demam atau jadi suka langsung ada batuknya, nah gitu. Nah di sini ada contoh-contoh kemasannya, teman-teman juga sudah familiar di sini, ya ada ya berbagai macam merek gitu. Tinggal dilihat. Nah, ketika akan melakukan swamedikasi nih, di sini kan ada contoh lingkaran biru ya, berarti ini adalah obat bebas terbatas. Nah, itu kita boleh konsumsi dengan pemakaian yang tertera pada brosurnya gitu. Next. Nah, terus apalagi swamedikasi demam, nyeri, radang. Next. Itu kita bisa melakukan swamedikasi. Nah, ini demam. Yang dikatakan demam itu, sekarang kan di mana-mana pasti dicek suhu tubuhnya ya. Nah, jadi ketika dikatakan demam itu, yaitu melebihi suhu normal. Suhu normal kita itu bisa 36 atau 37. Jadi kalau udah di atas itu dikatakan demam dan harus diturunkan. Khawatir karena nanti akan terjadi shock ya di dalam tubuh kitanya kalau misalnya demamnya terlalu tinggi. Nah, makanya harus diturunkan. Misalnya demam itu karena apa faktornya? Karena bisa dehidrasi nih ya. Teman-teman bisa kalau dehidrasi terlalu panas itu bisa jadi demam.
terus juga bisa karena ada bakteri, ada infeksi gitu ya, atau cedera, misalnya cedera karena benturan sesuatu atau cedera di otaknya juga bisa. Dan juga kalau demam ini, nah kalau demam di beberapa anak kecil, ya misalnya di balita atau di bayi, kalau demam justru itu sebagai salah satu pertahanan tubuhnya. Gitu. Next. Nah, obat demam, nyeri, dan radang itu biasanya juga satu paket ya. Bisa dilihat di sini, ini istilahnya aja sih, antipiretik itu untuk penurun demam, analgesik untuk anti nyerinya, antiinflamasi itu anti radang. Nah, jadi di sini teman-teman kalau dengar kata-kata ini sudah tidak bingung lagi gitu. Antipiretik mungkin penurun demam, analgetik untuk sakit gitu ya. Antiinflamasi. Nah, inflamasi itu pasti radang. Nah, ketiga ini tuh biasanya obatnya sama gitu. Next. Nah, apa aja sih obat-obatnya? Yang familiar dan sangat mudah didapatkan yaitu paracetamol. Terus ada juga yang aspirin ya, dengar mungkin aspirin, asam asetil salisilat itu. Ini ada contoh-contoh obatnya juga ya di sini kayak Panadol, Tempra, Sanmol, terus Insana, Bodrexin. Nah, itu adalah obat-obat antipiretik, analgetik itu untuk penurun demam atau nyeri. Ibuprofen mungkin ya, kalau yang sakit gigi nih, teman-teman ada yang sakit gigi pakai ibuprofen, itu juga bisa karena dia obat anti nyeri juga, tapi juga bisa untuk penurun demam juga. Next. Oh ya, harap diperhatikan untuk obat-obat yang anti nyeri ini, kita harus konsumsi, kalau misalnya kita mau konsumsi ini, kita harus makan terlebih dahulu. Jadi setelah makan anjurannya. Karena kenapa? Karena beberapa obat yang anti nyeri, anti radang ini dapat meningkatkan asam lambung. Jadi harus diisi dulu perutnya, baru nanti minum obatnya gitu. Nah, di sini ada paracetamol ya, sudah familiar juga, asetil salisilat. Nih, di sini ada nama Insana. Nah, pengen tahu nama kimianya itu di bawahnya. Asetil salisilat asid. Nah, itu adalah nama gitu. Iya. Jadi ini nama produknya, di bawahnya nama obatnya, nama senyawanya. Nah, gitu. Jadi kalau produknya mah boleh apa aja, tapi nah, yang penting itu ya. Betul. Jadi di sini juga kadang-kadang ada yang pakai obatnya pakai merek itu dan kalau nggak ada teh nggak mau disubstitusi atau nggak mau diganti. Padahal kalau misalnya kita tahu nih ya kayak Proris, ibuprofen, misalnya nanti habis di apoteknya ada juga yang ini Bu, tapi isinya sama. Nah itu tuh sama sebetulnya ibuprofen. Gitu. Teman-teman di sini dilihat nama dagangnya kayak Voltadex gel, di bawahnya diclofenac sodium. Nah itu anti nyeri gitu. Ya. Next. Nah, ini ya contoh-contohnya next. Nah, diare. Diare ya next. Salah satunya juga untuk swamedikasi itu penyakit diare ya. Diare itu banyak macamnya. Ada yang dia itu diakibatkan karena salah makan, ada yang terlalu banyak makan yang pedas atau yang asam-asam gitu ya. Atau juga ada mekanisme dari tubuhnya sendiri untuk mengeluarkan racun. Next. Nah, ini penyebabnya karena tadi sudah diketahui bahwa kalau misalnya infeksi, yaitu karena infeksi virus, bakteri, terus juga kalau makanan yang kurang terkontrol itu bisa mengakibatkan diare, kekurangan enzim pencernaan juga bisa, atau ada salah di ususnya juga bisa. Atau juga yang paling sering terjadi ketika kita stres itu beberapa orang ada yang juga menyebabkan diare. Next. Nah, ini pengobatannya kalau untuk yang pertama yaitu kalau diare itu pakai cairan oralit ya, namanya oralit, larutan gula sama garam. Nah, itu adalah pertolongan pertama. Terus juga kita harus kalau diare terus-terusan berlanjut itu harus segera ke rumah sakit meskipun swamedikasi, tapi kita harus lihat dulu kondisinya. Kalau diarenya makin parah, intensitasnya makin parah banget, nah itu harus cepat-cepat dirujuk. Jangan kayak ada swamedikasi gitu ya, udah bisa diobatin di rumah. Enggak juga, kita harus lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya terlalu berlebihan mengeluarkan cairannya, itu harus dirujuk ke
fasilitas kesehatan gitu. Dan hindari makan makanan yang menyebabkan sakit di ini ya, di perut gitu. Next. Oke. Nah, ini untuk obat diarenya Oralit, terus Norit. Mungkin kita ketahui ya kalau ada yang nyebutnya itu adalah karbon. Nah, itu tablet yang karbon, yang hitam. Itu biasanya untuk menyerap racun. Itu juga salah satu penanganan untuk diare. Terus juga ada yang kaolin pektin atau biasanya suka dikasih tahu di apoteknya itu atalpugit. Itu bisa. Atau probiotik, itu pakai enzim-enzim. Nah, ini biasanya probiotik itu yang lumayan cukup enak-enak ya, kayak produk-produk yang seperti kita ketahui gitu ya, yang banyak probiotiknya itu bisa salah satu penanganan diare. Terus obat herbal, nanti ini dilanjutin, ada ekstrak daun jambu ada di sana. Caranya bikinnya gimana ada. Next. Nah ini ya contoh sediaannya, ada nih ya, Pularex, di bawahnya mah atalpugit ya. Nah itu, jadi teman-teman di sini harus bisa menentukan gitu ya. Ini teh nama dagang dan ini nama senyawanya gitu, nama obatnya. Molagit isinya atalpugit. Next. Ini sudah familiar di kita, Diatab ya. Terus next. Nah, ini untuk beberapa kasus juga yang anak-anak itu ada zinc ya. Zinc tadi di sini. Coba kembali dulu. Zinc itu ada yang bentuknya tablet atau yang bentuknya cairan, itu bisa. Nah, itu ini juga familiar di kita, pengobatan pertama. Nah, ini biasanya buat bayi-bayi yang Zinkid gitu ya, zinc. Jadi kalau teman-teman di sini punya ponakan atau udah punya anak atau ya siapapun itu, kalau anaknya terus-terusan buang air, nah itu harus diwaspadai. Pertolongan pertama kasih obat-obat ini ya, kayak zinc atau Oralit tadi. Nah, baru kalau terus-terusan berlebihan, udah langsung ke fasilitas kesehatan. Next. Tadi mah ya, penyakit mah. Next-nya. Nah, ini adalah penyakit yang sering diderita mungkin oleh kita semua ya. Misalnya para aktivis mungkin yang kurang memperhatikan makanan, pola makan gitu. Ya, penyakit kerakyatan itu mah. Kerakyatan ya, betul. Nah, ini penyebab penyakit mah itu banyak macamnya ya. Baik itu mungkin yang diakibatkan karena ulah diri sendiri gitu ya, karena dirinya tidak mau pola makannya kurang terjaga, atau sampai mungkin karena stres mau sidang atau mau apa gitu ya, kadang-kadang stres juga bisa meningkatkan asam lambung. Intinya mah itu ada kenaikan asam lambung dan ada yang bermasalah di lambungnya, nah gitu. Atau juga ini karena minum-minuman karena minum-minuman yang terlalu merangsang si lambung kontraksi. Nah, itu bisa juga penyebab mah. Next. Next. Nah, oke. Penanganannya seperti apa? Ya pasti kalau mah itu harus dihilangkan ya. Maksudnya dihilangkan asam lambungnya. Caranya gimana? Kurangi atau hentikan penyebabnya. Kalau misalnya kita yang kurang makan atau misalnya pola makan yang kurang teratur, nah itu harus diatur jadwalnya 3 kali sehari. Terus asupan makanannya harus sedikit-sedikit karena orang mah itu biasanya gampang dikeluarkan lagi. Terus kalau mah karena gangguan pencernaan itu bisa dibantu dengan enzim-enzim pencernaan. Next. Kayak mengandung jahe, kunyit. Oh iya, pantesan. Ya, jahe, kunyit. Nanti di sana di yang obat tradisional nanti saya bahas. Nah, ini obat-obatnya kayak gimana sih untuk penanganan mah? Kalau di sekitar kita ada yang terkena mah, nah itu obat-obatnya yang golongannya antasida. Antasida itu yang ya seperti kita ketahui bersama ya, sudah familiar gitu obatnya. Ada juga yang jenis yang lain, intinya mah antasida gitu ya. Next. Yeah. Obat-obat mah ini biasanya obat-obat kunyah untuk yang tabletnya. Karena apa? Karena obat-obat kunyah itu ketika dikunyah akan mempercepat proses penyerapannya. Dan lebih cepat lagi itu yang jenisnya yang sirup gitu. Nah, ini ada yang lebih cepat lagi.
Ya, betul. Yang kalau misalnya yang sirup itu lebih cepat lagi. Terus juga ada yang sekarang diformulasikan lagi tablet, terus tablet, nah terus dia itu pecah di dalam, itu ada. Ya, gambarnya buram ya. Ya, punten. Ini saya sebutkan ya, antasida. Nah, itu terus ya ini antasida juga sih. Nanti slide-nya Next. juga mungkin bentuk PDF ya, nanti bakal di-share ya. Betul. Bentuknya Boleh PDF di-share, nanti ya. Nah, terus ada gangguan kulit yang bisa kita lakukan swamedikasi di rumah. Gitu, di Tapi tadi lingkungan ngomong-ngomong soal mah itu ada yang harus segera dilayani juga kalau malam-malam misalnya mah gitu harus segera cepet. Ya, betul ya itu sorry ya, udah bukan terkecuali bulan itu ya. puasa kan, boleh ya itu ya. Nah, ini teh sambil ngingetin juga Amal, ini beberapa menit lagi mungkin ya 10 menitan lagi ya teh ya, agak nanti mungkin disisakan sesi tanya jawab. Silakan teh dilanjutkan. Gangguan kulit, coba next. Gangguan kulit. Nah, kalau kulit biasanya kan gatal-gatal atau misalnya kayak kurap, kudis gitu ya, panu. Nah, itu bisa kita lakukan swamedikasi yaitu dengan menggunakan salep-salepan jenis krim, salep gitu ya, atau enggak obat yang diminum seperti CTM atau juga loratadin atau cetirizine seperti itu. Next. Tapi ini kalau loratadin dengan resep dokter ya tadi. Betul. Kalau loratadin harus dengan resep dokter yang sudah yang misalnya tadi ya. Betul, yang ada obat kerasnya. Nah, ini kayak miconazole, terus ketoconazole. Nah, itu obat-obat yang bisa menyembuhkan infeksi kulit yang ada di infeksi kulitnya jamur. Nah, jamur kalau misalnya kulit kena jamur itu cirinya adalah yang kena kulitnya itu ada bintik-bintik putih atau seperti ada gumpalan-gumpalan kecil putih. Nah, itu terkena jamur biasanya. Next. Oke. Nah, ada juga yang terkena karena bakteri. Nah, itu contohnya yang mengandung kayak kloramfenikol. Ini juga jenisnya ada yang minum, terus yang ini yang talak, juga ada juga yang krim gitu. Next. Nah, sekarang masuk ke toga yang tanaman obatnya. Next lagi. Ini tanaman obat keluarga seperti yang sudah dilakukan Karang Taruna, menyediakan lahan, terus mengembangkan atau membudidayakan tanaman, di mana tanaman-tanaman yang dibudidayakan itu adalah tanaman-tanaman yang berkhasiat. Nah, toga ini merupakan singkatan ya, tanaman obat keluarga gitu. Nah, tanaman obat keluarga ini isinya itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang memiliki efek atau khasiat tersendiri. Tanaman obat berarti dikatakan juga tanaman herbal ya. Jadi jangan bingung, herbal sama dengan tanaman obat gitu. Next. Nah, oke. Jadi kalau misalnya fungsinya toga juga sudah pada paham ya. Jadi sebagai sarana penghijauan juga untuk pemanfaatan ini ya, memperbaiki gizi. Kalau misalnya di rumahnya ada lahan itu kan lebih baik menanam tanaman sendiri dan itu yang bermanfaat. Juga untuk pelestarian alam itu juga bisa jadi salah satu fungsi dari toga. Next aja ini. Sudah diketahui bersama ini. Nah, apotek hidup juga itu termasuk toga ya. Yang sudah dilakukan tuh yang macam-macam ada tulisan-tulisannya biasanya di berbagai kantor dinas itu sudah ada toganya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri contoh-contoh dari toga. Dan bahkan mungkin bisa berminat untuk mempunyai tanaman obat sendiri di rumah gitu. Next. Nah, kan tadi kita tanaman obat yang dilestarikan. Nah, tanaman obat atau tanaman herbal itu ketika diolah atau dijadikan ramuan itu dengan takaran tertentu akan menjadi jamu ya biasanya yang diolahnya. Nah, jamu ini termasuk salah satunya yaitu obat tradisional. Jadi obat tradisional yang ada di Indonesia itu salah satunya klasifikasinya adalah jamu. Jadi kalau misalnya kita punya tanaman
toga di rumah, otomatis kita tuh punya punya lahan yang bisa berpotensi untuk menghasilkan jamu gitu. Makanya tadi mungkin oleh Bapak Satria sudah disinggung ya, untuk teman-teman Karang Taruna, kalau misalnya yang punya lahan, terus juga punya akses atau punya link untuk membudidayakan dan juga sampai memasarkan jamu buatan Karang Taruna atau buatan rumah sendiri, nah itu alangkah lebih bagusnya. Gitu. Next. Nah, obat tradisional ini hanya ini aja ya, saya jelaskan. Jadi obat tradisional itu, kalau jamu mah, yang tadi ya, tanaman yang sudah diolah, baik itu dicampur atau direbus atau pokoknya dibuat ramuan, dan kemudian diminum. Nah, itu adalah jamu. Jadi, obat tradisional yang tidak harus dulu melakukan uji-uji. Ya, uji apa? Uji preklinik dan uji klinik gitu. Nah, di Indonesia obat tradisional itu tahapannya adalah yang pertama ketika obat herbal dijadikan sebuah ramuan itu namanya jamu. Kemudian next yang kedua ada obat herbal terstandar. Nah, ada OHT yang bentuk logonya ada di bawah ini di sini di layar ada 3 seperti bintang 3 gitu. Nah, itu adalah OHT. Ya, sebut merek lah ya, salah satunya OHT di Indonesia adalah tolak angin gitu. Nah, itu tolak angin sudah mengalami uji preklinik. Jadi artinya sudah 1 tahap di atas jamu gitu. Dan yang paling tinggi tingkatannya di obat tradisional itu adalah fitofarmaka, di mana fitofarmaka di Indonesia itu hanya baru 7 yang saya ketahui gitu ya di Indonesia tuh. Karena ketika dari obat herbal terstandar naik jadi fitofarmaka itu butuh waktu yang lama dan juga harus mengalami uji klinik. Artinya harus uji dulu ke manusia. Kalau obat herbal terstandar ini hanya ke hewan uji, kalau fitofarmaka ini harus ke manusia. Jadi waktunya sangat lama dan juga penelitiannya butuh banyak bukti-bukti dan ininya ya, evidence based tuh, jadi pengalaman pemakaian gitu oleh konsumen. Next. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita swamedikasi ya dengan obat herbal itu adalah kalau misalnya kita punya obat kimia yang sedang dikonsumsi, jangan sampai disatukan dengan obat herbal. Jadi harus ada jedanya. Karena apa? Karena takutnya salah satunya kedua-duanya saling melemahkan. Artinya nanti ada obat yang tidak maksimal dalam penyembuhannya. Nah, terus juga kalau obat-obat tradisional itu kalau sudah dalam bentuk kemasan itu harus udah ada izin edarnya dari BPOM. Gitu. Next. Nah, kalau suplemen kesehatan karena misalnya dengan menggunakan obat herbal itu juga harus sesuai dengan anjuran dosis ya. Jadi kalau pada manusia, pada dewasa dan dari 15 tahun sampai dewasa itu 1 kali sehari juga sudah cukup. Terus kalau misalnya untuk yang balita itu juga ada takaran khususnya. Dan kita kalau misalnya suplemen itu dibutuhkan ketika apa? Ketika seseorang itu kekurangan nutrisi, kekurangan mikronutrien gitu. Jadi kalau bagi beberapa orang yang misalnya masih sehat dan tidak mengalami gejala apapun itu masih tidak perlu suplemen juga tidak apa-apa gitu. Next. Oh ya, untuk yang ibu hamil dan menyusui itu pasti harus diperhatikan ya karena tidak sembarangan suplemennya. Nah, ini di sini tips pengelolaan jamu di rumah tangga. Nah, kalau misalnya tadi dari yang tanaman toga ya, dari kebun terus nyimpan bahan-bahannya itu harus dalam keadaan yang segar. Jadi harus dicuci dulu dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, kemudian selama pengolahan ini diperhatikan aspek-aspek ininya, kebersihan alatnya, terus kebersihan pembuatan jamunya, cara pembuatannya. Nah, terus setelah pengolahannya itu harus pada wadah yang sesuai gitu. Kalau misalnya cairan, kalau bisa disimpannya di botol kaca gitu. Terus kalau misalnya yang dalam bentuk serbuk itu harus di tempat yang sejuk gitu. Dan harus diperhatikan ketika akan dikonsumsi gitu. Kalau misalnya sudah berubah
bentuknya, warnanya, nah itu harus diperhatikan, tidak boleh dikonsumsi lagi, seperti itu. Next. Nah, kalau misalnya ketika memanfaatkan tumbuhan obat sebagai jamu, itu semua orang tuh punya reaksi yang beda-beda. Ada yang cocok, ada yang tidak. Bahkan ada yang misalnya sampai reaksi alergi. Nah, itu berarti harus diperhatikan. Nah, terus takarannya dan kombinasinya juga nggak boleh berlebihan. Misalnya pakai obat yang satu, pakai suplemen tumbuhan obatnya juga. Nah, itu disatukan. Jangan juga seperti itu. Harus wajar. Nah, kalau untuk yang ibu hamil juga sudah dikatakan itu harus diperhatikan ya, karena nggak semuanya bisa dikonsumsi. Terus juga hati-hati yang penggunaan jangka panjang. Untuk tumbuhan obat atau herbal, obat herbal itu dipakai itu tidak boleh lebih dari 8 minggu. Itu menurut aturan WHO. Dan juga Kemenkes sudah menyadur itu semua. Jadi kalau kita mengkonsumsi herbal nih ya semuanya, itu jangan lebih dari 8 minggu. Gitu. Terus konsultasikan dengan dokter untuk penggunaannya lebih lanjut gitu. Dan bersamaan dengan obat yang lain itu juga harus dikonsultasikan. 8 minggu tuh dari setelah diracik gitu ya, Teh? Betul. Jadi pertama kali minum sampai nanti jangan lebih dari iya. Seperti itu. Next. Nah, ini tadi kan suplemen ya. Yang sekarang lagi harus ditekankan gitu ya kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, pilihan tumbuhan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu di sini ada tumbuhan sambiloto ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang beberapa familiar, terus yang ada herba meniran, temulawak, terus kunyit, jahe dan jambu biji. Nah, biasanya cara penyajiannya itu antara direbus gitu ya di air yang suhunya 100 derajat, kemudian disari atau disaring ya, terus kemudian diminum airnya. Atau yang sudah dalam bentuk serbuk, nah itu tinggal diseduh kalau dalam bentuk serbuk. Atau juga yang misalnya langsung dari daunnya, langsung ditempelkan ke bagian anggota tubuh kita yang sakit gitu. Nah ini untuk yang suplemen, ini yang banyak diperbincangkan itu adalah kunyit ya, kunyit, temulawak. Nah, itu memang kunyit dan temulawak itu punya sifat imunomodulator, artinya meningkatkan imun tubuh. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah jangan konsumsi kunyit karena kan ada ya waktu kemarin juga hoaxnya bukan hoax sih. Jadi ada beberapa yang waktu itu bilang kalau jangan kunyit karena kalau misalnya konsumsi kunyit justru lebih gampang virus COVID masuk misalnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya tidak juga karena beberapa reaksi orang beda-beda gitu. Tapi yang dikatakan kalau kunyit, temulawak, dan rimpang-rimpangan itu memang punya sifat imunomodulator. Ketika digunakan dengan dosis yang tepat, ketika misalnya memang penyajiannya itu benar dan juga cocok dengan tubuhnya, nah itu akan menjadi daya tahan tubuh untuk memelihara daya tahan tubuh gitu. Nanti mungkin ini bisa dilihat ininya ya, cara pembuatannya. Nanti saya kasih ininya, kasih materinya gitu. Di sini next dulu aja. Oke. Nah, ini yang peningkat imun di daun kelor ya. Nah, ini adalah daun kelor ya, daun meniran, terus cabai merah juga ternyata punya sifat antioksidan yang bagus, terus juga mengkudu. Nah, ini yang kalau mau dikonsumsi sekarang di era COVID yang banyak, ya misalnya kita untuk meningkatkan imunitas kita, ya konsumsi obat-obat herbal atau obat tradisional. Cangkudunya, bahasa Sunda. Mengkudu, ya, daun kelor, meniran, cabai merah, mengkudu. Nah, ini kenapa dikatakan sebagai obat herbal peningkat imun? Karena mereka semua punya aktivitas antioksidan. Artinya, kayak antioksidan itu untuk mengangkat radikal bebas. Radikal bebas itu dikatakan racun ya di dalam tubuh kita. Kadang-kadang kan kita nggak sadar, ternyata di dalam tubuh kita tuh banyak racun. Nah, kita bisa konsumsi beberapa herbal seperti yang ini di sini. Tapi ketika cabai merah berlebihan juga tidak baik ya, Kang, dan yang lain-lainnya. Jadi cabai merah ini kalau dibuat sambal gitu juga berkhasiat tidak tuh?
Ya, bisa jadi. Tapi sambalnya itu dipakainya untuk apa? Kalau misalnya dipakai gorengan ya nanti takutnya jadi batuk lagi gitu. Iya Ini juga harus sih. sesuai Gorengannya dengan- tapi yang salah ya, bukan cabenya Betul. berarti ya. Oke. Ya. Next dulu. Nah, ini jahe merah, terus ini ada jintan hitam, ya. Terus ada kencur, juga ada cengkeh. Nah, ini rimpang-rimpangan yang juga untuk peningkat imun kita. Caranya ada yang direbus tadi ya, sesuai dengan cara penyajiannya, yang itu disarankan oleh BPOM. Terus juga ada yang disari atau diekstrak lagi gitu ya, dalam bentuk ekstraknya itu bisa. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya punya bahan langsung jadinya bisa digunakan, ataupun yang harus diekstrak dulu atau diolah dulu, mangga silahkan gitu. Jadi bermanfaat insya Allah untuk tubuh kita. Next. Nah, ini swamedikasi, masuk ke swamedikasi dengan menggunakan obat-obat ini ya, tradisional. Ada daun kencur nih ya, untuk sakit kepala. Terus juga ada daun teh, ya, teh yang sudah jadi dalam bentuk kemasan teh celup juga itu bisa digunakan. Jadi kalau sakit kepala, ini rekomendasi dari Kemenkes itu pakai daun kencur atau teh. Next. Teh Untuk cara dalam bentuk pembuatan diminum begitu. Ya, tehnya. di sini ada cara penyajiannya. Di sini ada bahannya direbus dengan 2 gelas air atau bahan dihaluskan gitu. Nah, ini ada ramuan untuk penurun demam ya. Mungkin teman-teman juga kadang-kadang suka lihat nenek kita dulu ya di kampung halaman, misal ada yang dihaluskan si daunnya, terus kemudian langsung ditempelkan ke keningnya. Nah, itu juga salah satu cara ramuan swamedikasi dengan menggunakan obat tradisional untuk menurunkan demam. Nah, ini ada sambiloto nih ya, dilihat bahannya direbus, kemudian air rebusannya didinginkan dulu, terus disaring, kemudian ditambahkan madu secukupnya. Nah, itu. Ini salah satu ramuannya, resepnya. Terus juga ada yang pakai cabai Jawa. Pakai cabai Jawa ini misalnya nih, harus dihaluskan terlebih dahulu menjadi serbuk, kemudian diseduh dengan satu yang mendidih, kemudian diminum. Jadi ada yang macam-macam, ada yang ada yang langsung dihaluskan, ada yang langsung direbus gitu. Next. Nah, ini untuk mimisan misalnya sudah anak-anak ya mimisan. Ya, untuk mimisan ini pakai daun sirih. Caranya bisa ditumbuk atau diperas dengan sepotong kasa, atau juga langsung digunakan, tapi harus dicuci terlebih dahulu seperti itu. Yang paling bagus gimanain teh? Nah, kalau saya sih sepengalaman saya untuk mimisan juga waktu itu pernah juga menangani kasus yang mimisan itu yang langsung dari langsung dari pohonnya, tapi dicuci dulu dengan air. Kalau nggak ada alkohol mah air gitu. Kemudian langsung aja dimasukin ke mimisan. Ya. Oke, next. Nah, untuk sakit gigi ada gambir. Nah, mungkin teman-teman di sini saya juga memang sulit menemukan langsung untuk beberapa jenis tanaman obat ini. Mungkin kalau gambir itu kita bisa temunya di tempat-tempat yang pasar, seperti yang jualan jualan bunga-bunga ke kuburan kayak gitu. Nah, ini biasanya suka ada gambir. Nah, ini gambir juga ekstraknya bisa diperuntukkan untuk sakit gigi. Jadi ini bisa ditanam juga mungkin ya? Bisa ditanam bisa. Iya, bisa kalau ditanam. Kalau teh tadi kan harus di pegunungan ya, tapi kalau ini bisa di mana aja? Betul. Kalau itu bisa di toganya, di tanaman obat, di lingkungan toganya. Nah, ini caranya pembuatan ekstrak dengan direbus, kemudian daunnya tuh ya ditambahkan air, harus mendidih, terus ampasnya dibuang dulu baru diminum, seperti itu. Seperti bikin ramuan racikan yang seperti kita ketahui aja yang di pasaran ya, sudah ada yang bentuknya serbuk, nah itu tinggal diseduh. Oh, gambir itu ada yang ada juga gitu, iya. Next. Atau enggak yang obat sakit gigi itu pernah dengar mungkin obat kakak tua.
Nah, obat kakak tua juga itu termasuknya jamu, itu termasuk obat tradisional yang dimasukin ke kapas, kemudian ke yang sakitnya gitu. Terus ini untuk obat ramuan panas dalam itu bisa pakai alang-alang gitu, terus daun cincau juga ada. Ini cara pembuatannya ada yang kebanyakan sih direbus ya untuk ininya. Nah, kalau beli di tukang cincau teh iya mah ada gini, beli di tukang cincau itu beli cincaunya doang cina buat panas dalam, itu bener juga atau hoax? Kalau misalnya cincaunya aja itu mungkin bisa aja, tapi sudah mengalami olahan yang lebih dari ekstrak ya, maksudnya sudah diolah jadi bahan makanan. Cuman bisa aja karena kan dingin ya cincau tuh langsung, tapi jangan pakai es juga sih. Jadi langsung dikonsumsi juga bisa. Tapi kalau misalnya lebih efektifnya lagi, yaitu tuh ditumbuk ya. Kalau anjurannya bahannya ditumbuk atau diremas-remas dengan air, disaring, terus airnya itu nanti yang terbentuk seperti gel kan ya, memang seperti cincau. Nah itu langsung diminum untuk panas dalam itu bisa. Atau pakai kelapa, air kelapa juga bisa. Terus pakai lidah buaya juga bisa. Sebenarnya ini slide saya juga masih belum mewakili seluruh obat-obat tradisional ya. Jadi beberapa aja yang saya ambil. Nanti mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan share ininya, sumbernya gitu. Next. Nah, ini untuk kurap nih, untuk yang gangguan kulit. Untuk gangguan kulit bisa pakai bawang putih. Atau juga kalau kita kerasa ada bisul atau ada jerawat, itu juga bisa pakai ini ya, pakai bawang putih. Caranya langsung, nah kalau ini langsung dipotong, langsung ditempelkan ke bagian yang sakitnya. Terus juga ada lengkuas tuh laja ya kalau bahasa Sundanya. Laja. Langsung dipotong pipih gitu ya. Kemudian direndam tuh dengan cuka, digosokkan pada bagian yang sakitnya atau yang kurapnya. Ini bisa untuk kurap, kudis juga sama ya. Mengapa bisa pakai bawang, bisa pakai lengkuas? Nah, karena mereka itu si bawang sama lengkuas itu selain untuk bahan bumbu dapur ya, mereka juga punya sifat antibakteri seperti itu. Next. Nah, untuk eksim tuh kalau kerasa ada bukan bintik ya, warna merah di kulit yang banyak gitu. Nah, itu salah satu jenis eksim mungkin ya. Harus dilihat dulu jenisnya. Kalau yang merah-merahnya ternyata ada lukanya, nah itu lain lagi. Tapi kalau eksim tuh warna merah di kulit dan itu gatal biasanya. Terus penanganan swamedikasinya pakai apa? Bisa pakai kunyit juga ternyata, teman-teman di sini. Caranya dihaluskan dulu, kemudian ditempel atau digosok pada kulit yang eksim. Memang pasti warnanya akan jadi kuning ya, tapi memang di kunyit itu punya sifat antiinflamasi ya. Jadi ada salah satu sifatnya antiinflamasi atau tadi ya sudah dikatakan anti peradangan dan juga punya sifat antibakteri juga gitu. Terus di sini sambiloto juga bisa digunakan untuk eksim, yaitu diseduh dulu dengan air mendidih, kemudian disaring, lalu diminum. Kalau ini diminumnya. Jadi ada yang dipakai untuk di luarnya, ada untuk yang diminumnya. Bisa seperti itu. Next. Sudah mungkin? Ya. Untuk diare. Mungkin ya. Oke, tinggal diare ya mungkin ya. Ya. Satu lagi untuk diare, daun jambu biji itu bisa digunakan sebagai salah satu pengobatan tradisional, yaitu dengan cara dihaluskan, kemudian ditambahkan garam secukupnya, dan setengah cangkir air hangat itu disaring. Jadi dimasukkan air hangat, kemudian didiamkan dulu, kemudian disaring, langsung diminum. Itu bisa untuk menangani diare. Atau juga pakai daun sambiloto, itu bisa direbus daunnya, kemudian dijadikan 1 gelas ya, dijadikan ekstrak juga, disaring, kemudian diminum, bisa gitu.
Mantap sekali nih. Kayaknya sudah tidak tahan lagi, rekan-rekan yang lain juga pengen bertanya nih. Sudah ada di kolom chat dari Zoom. Tapi Hamal mau buka dulu, yang mau raise hand duluan deh. Barangkali yang mau nanya langsung sama Teh Nurulnya, boleh. Ada yang raise hand, tidak? Atau Hamal langsung bacakan saja ya Teh Nurul ya? Boleh, silahkan. Berarti banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang sebetulnya itu di sekitar kita juga kita bisa bisa tanam itu ya. Betul. Dan ini tuh masih banyak lagi jenis-jenis tumbuhan obat yang Makanya sayang sekali ya kalau rumah di halamannya ada halaman tapi kita nggak gunakan gitu ya. Itu ya, masih kita bisa pakai nih. betul. Nah, sekarang Hama mau bacain dulu deh pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan di Karang Taruna. Ini dari siapa dulu? Yang pertama dari, nggak ada ya, nggak ada namanya nih. Yang pertama, katanya kalau yang punya penyakit mah itu nggak boleh makan buah pisang. Katanya tajam atau seket buat lambung. Wes, itu maksudnya gimana ya? Seket, cina teh. Apa pisang ya? Pisang. Kalau pisang untuk obat lambung, kalau misalnya punya penderita mah, sebetulnya kalau pisang yang mana dulu? Karena beberapa pisang ada yang memiliki kandungan glukosa yang tinggi, yang manis mungkin ya. Maksudnya kita sering makan gitu ya, kan kadang-kadang ada yang asam, ada yang manis gitu ya. Nah, itu berarti kadar glukosanya yang menentukan asam atau manisnya. Nah, kalau misalnya untuk yang beberapa pasien ya atau beberapa teman-teman yang punya penyakit mah, ya dihindari untuk makan yang asam gitu, untuk yang pisang yang asam. Kalau untuk pisang yang manisnya, yang memiliki kandungan glukosa yang banyak, itu justru bagus untuk tenaga. Dan juga di dalam pisang itu ada kalium. Kalium itu fungsinya juga salah satunya anti stres gitu. Jadi kita kalau stres ya makan aja pisang gitu. Ini ada studinya, memang ada studinya. Di beberapa, coba diperhatikan. Kalau di beberapa klub sepak bola ya, ada yang pemainnya itu ketika istirahat itu makan pisang gitu. Itu untuk meningkatkan kembali stamina gitu. Ada kalium, ada unsur kaliumnya di sana dan juga ada glukosanya gitu. Jadi kalau untuk yang penyakit mahnya yang asam itu jangan. Dan katanya bisa meningkatkan kepercayaan diri juga ya makan pisang itu. Ya. Nah, itu. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya ada dari TKP COVID-19 KT Jabar. Oh itu iya mah Kang Iya tuh. Kang Yanuar sana. Maaf, mau tanya, Cina. Ini kan banyak isu itu di luar Teh yang bilang kalau tumbuhan yang dilarang itu kayak ganja gitu bisa dimasukkan ke dalam jenis toga karena kan katanya ada khasiatnya beberapa mag. Nah, itu tolong diklarifikasi coba. Ya, ganja ya betul. Cannabis Javalapa itunya cannabis itu nama ilmiahnya cannabis. Memang itu sebagai salah satu obat ya. Tapi ketika kan di sana juga diawasi oleh, kan kita punya badan pengawasan tuh adalah BPOM ya, yang mengawasi peredaran obat atau enggak tumbuhan obat yang khawatir disalahgunakan oleh masyarakat itu memang diawasi oleh BPOM. Jadi ketika ya kita lihat contoh kasusnya waktu Raffi Ahmad atau siapa ya? Pokoknya yang pernah artis yang juga dari tumbuhan gitu. Nah, tumbuhannya juga langsung langsung disidak tepatnya di mana. Dan itu juga ada ketentuannya. Jadi memang toga itu adalah tanaman obat. Tapi ada regulasi dari pemerintah ketika misalnya itu adalah kanabis, nah itu ada peraturan khususnya. Jadi diawasi oleh aparat setempat dan juga diawasi oleh yang pemiliknya. Biasanya kalau pemiliknya itu yang bekerja sama dengan industri obat gitu. Dan tidak bisa kita mengaksesnya langsung gitu ya. Maksudnya kita menanamnya langsung atau nanam apa aja nggak bisa. Ya, misalnya kita nanam langsung aja,
langsung gitu, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi memang akan diawasi karena di Indonesia kan punya hukum ya. Nah, itu adalah salah satu tanaman yang punya regulasi tersendiri gitu. Dan kalau khasiatnya sebagai obat tradisional itu betul gitu untuk pengobatan anti nyeri ya, anti nyeri. Dan itu diekstrak gitu. Harus ada lagi proses-proses ilmiah ketika dari tumbuhannya sampai jadi obatnya. Proses harus tetap pakai proses ilmiah juga ya, ada ya, labnya juga betul, sebenarnya. karena biasanya kalau BPOM terus BNN itu ya BPOM, BNN itu saling bekerja sama ketika ada yang seperti ini gitu, kayak ada pengawasan terhadap obat, itu pasti ada koordinasinya gitu. Jadi ada aturan khusus. Nah, sudah terjawab ya sama ahlinya langsung nih. Kemudian ada Ibu Yatin Supriyadi, Bapak Yatin Supriyadi, Karang Taruna Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Jauh tuh dari Bekasi. Untuk kita membuat obat dengan toga atau herbal, biasanya berapa lama kadaluarsanya? Bila obat toga atau herbal ini kita buat sendiri, sudah kadaluarsa kan kadang nggak tahu teh, karena kan nggak ada mungkin nggak ada tanggalnya atau nggak dicatat gitu kan. Nah, kalau udah kadaluarsa terminum tadi itu apa sih sebenarnya udah dijelasin juga sama Teteh. Dampaknya mungkin ada dampak-dampak buruk lain yang sebenarnya mendingan jangan lah gitu. Yang membuat kita tuh jadi bisa lebih waspada. Kalau untuk obat yang herbal yang buatan kita rumahan, misalnya kita membuat herbal tadi kunyit atau herbal jahe gitu minuman, kadaluarsanya untuk obat-obat herbal itu harus dalam keadaan yang segar. Artinya ketika sudah dibuat itu harus langsung habis atau enggak misalnya disimpan dulu di lemari es di kulkas. Tapi ketika sudah 1x24 jam, kalau patokannya itu 1x24 jam itu sudah berubah baunya, berubah rasa. Kan kadang-kadang kalau yang kita buat itu langsung beberapa jam juga kadang-kadang suka berubah ya. Nah, itu karena tidak ada pengawetnya. Nah, itu diharapkan ketika membuat itu harus langsung digunakan atau disimpan di lemari es dengan catatan tadi nggak boleh berubah warna, rasa, dan baunya. Gitu. Kalau misalkan sudah kadaluarsa, apakah dampaknya buruk gitu? Atau sudah hanya mengurangi khasiat doang? Nah, pertama, kalau misalnya kadaluarsa itu mengurangi khasiat dari obat herbal tersebut. Nah, mungkin yang kedua, itu menjadi racun, memang betul racun. Yang akan di dalam tubuh kita hanya ketika misalnya memang obat tradisional itu keminum gitu ya. Namanya juga obat tradisional, itu tidak separah dengan obat yang kimia. Obat tradisional ketika misalnya kalau udah kan kerasa ya kalau udah rada berubah rasanya dari yang sebelumnya. Nah, itu masuk ke dalam tubuh kita, ya paling reaksinya adalah ya di ketidaknyamanan di perut mungkin. Nah, itu akan segera keluar dari tubuh kita kalau misalnya kitanya dalam keadaan yang sehat. Jadi ya diperhatikan juga ketika minum minuman obat herbal itu baik yang cair ya bentuknya ataupun yang misalnya dalam bentuk kapsul itu harus diperhatikan kemasannya. Kalau kapsul nih biasanya yang sering ditemukan di pasaran itu adalah kapsulnya sudah kacangkang kapsulnya itu sudah tidak bagus lagi atau sudah kayak apa ya? Sudah agak bentuknya berubah dan juga agak cepel apa ya? Agak lengket. Nah, itu. Nah, kalau terminum terus jadi kalau misalnya jadi racun sih ya nanti juga akan bakal rilis lagi gitu. Caranya kalau mau mendetoksifikasi, kalau kita misalnya kerasa tadi minum herbal yang sudah kadaluarsa, itu pakai air kelapa juga udah cukup kalau bagi saya, kata saya. Pakai air kelapa kalau keracunannya sama obat herbal ya? Ya, bisa. Tapi kalau untuk yang keracunan-keracunan yang lainnya juga, salah satu detoksifikasi pakai obat herbal itu adalah dengan menggunakan air kelapa. Betul. Kelapa hijau atau ada banyak kelapa? Ada
jenis kelapa ada kelapa hijau, itu yang memang fungsinya khusus untuk obat ya, itu juga bagus. Terus juga ada yang kelapa biasa, yang air kelapa aja gitu. Jadi, tapi jangan ditambahin susu, jangan ditambahin gula gitu ya, nanti jadi es kelapa mudanya itu ya. Icalan. Seperti itu. Nah, lanjut, ada Kang Deden Hadian dari Karang Taruna Laskar 11 dari Cileunyi ini, tetanggi ya mah. Apakah ciri-ciri untuk obat yang bisa diminum sebelum makan dan harus sesudah makan? Oh iya ya. Apakah ciri-ciri untuk obat yang bisa diminum sebelum makan dan harus sesudah makan? Ciri-cirinya nih, obat yang gimana yang harus diminum sebelum makan sama sesudah makan? Oke, Terus, kalau untuk ya ada lagi? Ada lagi 2 pertanyaan nih. Terus obat herbal apakah yang harus diminum? Sama itu pertanyaannya, udah itu Teh. 1 pertanyaannya. sorry Teh. Kalau misalnya untuk obat yang diminum sebelum makan itu lumrahnya adalah obat-obat yang obat-obat lambung, obat-obat pencernaan. Sebelum makan tuh. Sebelum makan itu yang berkaitan dengan metabolisme juga ada beberapa ya yang sebelum makan tuh. Tapi ketika anjurannya sebelum makan itu minimal 30 menit sebelum makan itu karena memang dikhususkan si lambungnya itu biar tidak ada makanan dulu gitu. Jadi sebenarnya ciri-cirinya adalah untuk obat-obat yang lambung gitu, untuk obat-obat lambung untuk yang diminum sebelum makan. Jadi bukan karena obatnya tapi karena penyakitnya mungkin ya? Ya, jadi karena penyakitnya. Atau ada juga beberapa pasien yang mengalami diabetes. Ya, diabetes itu ada obat-obatan yang kombinasinya itu ada yang sebelum makan atau pada saat makan gitu. Pada saat makan, dibarengin gitu. Ya, ada yang pada saat makan atau pada sebelum makan juga ada. Itu yang pada pasien-pasien penyakit diabetes. Nah, kenapa sebelum makan? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi mekanismenya adalah lambung itu menyerap obatnya efektifnya ketika belum ada makanan. Jadi dalam keadaan lambung yang kosong. Nah, itu ketika diminum obat-obatannya, nah itu diserap secara efektif. Ketika sudah makan, berarti kan sudah ada makanan masuk ke dalam lambung. Nah, otomatis akan mengganggu efektivitas dari obat yang seharusnya dimakan sebelum makan gitu. Atau kalau misalnya terlewat juga obat-obat lambung bisa diminum nanti 2 jam setelah makan. Jadi pada intinya ketika obat diminum sebelum makan itu ciri-cirinya itu untuk keefektifan dari obat itu. Oke, selanjutnya Dimas Azari nih. Ada nggak obat alami untuk menyembuhkan penyakit kulit seperti kutil? Tadi sebenarnya udah juga ada ya dari eksam, kudis gitu ya. Soalnya ada saya hampir 2 bulan belum sembuh menggunakan obat dari apotek, misalnya Catilos belum. Oh, ya. Ya, itu. Untuk yang kutil, itu ada salah satu merek ya, itu yang sering banyak di pasaran. Bentuknya cairan, terus ada kuasnya ya. Terus kemudian dioleskan di bagian yang ada kutilnya. Sebetulnya itu bisa. Mekanismenya itu adstringen, artinya menciutkan pori-pori kulit. Nah, sebenarnya kalau itu udah berapa lama tadi, Kang? 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Saya rasa sih coba dulu pakai yang tadi, pakai produk itu karena produknya apa namanya Teh? Tadi Catilos yang boleh. Ya, Cutilos ada. Catilos. Itu ada. Terus kalau misalnya memang tidak bisa pakai itu, di sini juga ada sih di formularium ini untuk yang mengatasi kutil. Nanti saya akan share di sini. Sebentar. Pokoknya ada yang ada untuk yang pakai obat tradisional juga. Di slide di slide barusan yang sudah ditayangkan ya Teh ya.
Nah, ini di bukunya, di buku formularium yang sebenarnya saya tidak tampilkan untuk kutilnya, tapi saya punya formularium dari Kemenkes gitu. Mungkin nanti bisa dicoba. Ya, nanti minta tolong di-share mungkin sama teman-teman yang di sini. Ya, ada buat untuk kutil ada gitu ya. ya. Nah, sekarang ada juga Teh. Nah, itu berarti jawabannya dicoba aja dulu ya. Dan Ya, statilos dicoba itu dulu. memang. Atau enggak nanti kalau misalnya memang mengganggu kutilnya, itu bisa dilakukan insisi yang Kang dan Fer. Di insisi. Jadi nanti kalau memang mengganggu, sangat mengganggu keadaan tetehnya. Siapa itu? Ya, yang bertanya itu. Adiknya itu bisa dilakukan insisi. Itu harus ke rumah sakit gitu, atau enggak ke klinik yang memang membuka bedah sederhana gitu. Oke. Nah, ada lagi dari Kang Deden Hadian. Dari si Kang Deden. Coba bawahnya. Kang Dimas Ini sudah. ada mitos atau fakta ya? Iya, iya. Oh, bukan Kang Deden, itu dari siapa? Ini ada mitos atau fakta kalau di sini? Di bawahnya Kang Dimas. Mitos atau fakta? Obat herbal lebih lambat dalam penyembuhan tapi aman, tidak ada dampak jelek untuk tubuh. Sedangkan obat medis lebih cepat dalam penyembuhan. Tapi ada dampak jelek karena mengandung kimia katanya. Nah, itu dia harus dijawab sama apoteker nih. Ya, obat itu mitos atau fakta? Kita bisa lihat dulu ya, kita ini dulu pelajari dulu. Obat herbal memang akan lebih lama dibandingkan dengan obat kimia. Karena obat herbal itu dia sifatnya banyak yang nggak spesifik. Kalau untuk obat kimia kan spesifik terhadap satu penyakit tertentu langsung gitu ya. Nah, terus di sini ada pernyataan bahwa tidak ada dampak jelek untuk tubuh untuk yang ini ya obat herbal. Obat herbal. Nah, untuk beberapa orang itu ada yang seperti saya katakan bahwa obat herbal di satu orang dengan orang yang lain itu punya kekhasan masing-masing. Misalnya di Akang cocok, di saya nggak cocok gitu. Terus mungkin yang di Akang mah dampaknya, wah saya mah sembuh dan cepat, misalnya lebih cepat dibandingkan yang saya. Nah itu memang juga mempengaruhi gitu. Jadi memang kadang-kadang pernyataan ini suka harus ini dulu dijelaskan sedikit-sedikit dulu. Nah, obat herbal itu aman, ya memang betul aman, mungkin bisa dikatakan lebih aman dibandingkan obat kimia, tapi kalau misalnya obat herbalnya itu digunakannya tidak sesuai dengan dosisnya atau terlalu berlebihan, atau misalnya tadi berbarengan dengan, jadi dicampur dengan obat kimiawi, justru itu akan berdampak yang kurang baik terhadap tubuh gitu. Jadi memang ini obat herbal lebih lambat dalam penyembuhan itu fakta. Tapi aman tidak ada dampak jelek untuk tubuh. Nah, itu tergantung gitu ya. Tergantung aman atau tidaknya. Karena memang kalau penggunaannya balik lagi ke tubuh, reaksi tubuh masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya sesuai dengan anjuran yang ada tertera di obat herbal tersebut atau dianjurkan oleh dokternya, nah itu juga mungkin bisa jadi fakta. Jadi lebih sedikit unsur yang jelek dampak buruknya bagi tubuh. Nah, sedangkan obat medis lebih cepat dalam penyembuhan dan dampak jeleknya lebih banyak. Itu memang obat medis itu lebih mempengaruhi ginjal. Jadi lebih capek ginjalnya. Ya. Tapi juga ketika misalnya tadi untuk obat herbal, kalau yang obat herbal terlalu berlebihan, itu juga akan mempengaruhi ginjalnya. Jadi kalau saran saya untuk penggunaan berkaitan dengan ini ya, tentang statement ini, obat herbal dengan obat yang kimiawi, nah itu harus digunakan sesuai dengan dosisnya. Ketika obat kimiawi juga digunakan sesuai dosisnya, nah itu maka akan jadi penyembuhan untuk pasien yang sakit. Tapi kalau tidak sesuai efektif ya, karena memang ya betul.
Khusus Jadi yang kalau diambilnya khusus. betul. Kalau misalnya tidak sesuai dengan aturannya, nah maka itu yang dikatakan menyimpang gitu, akan berdampak buruk. Oke, yang selanjutnya, Selanjutnya, apa dampak jeleknya kalau kebanyakan makan pedas untuk pertumbuhan badan? Karena banyak anak kecil yang suka makan pedas katanya. apa dampak jeleknya kalau kebanyakan makan pedas untuk pertumbuhan badan? Ini harus ke Pak Kalau dokter juga sih ya nanya. ya betul, Kang dan Per bisa dibantu mungkin. Kalau yang saya ketahui, di dalam makanan yang pedas itu ada senyawa namanya capsaicin. Capsaicin ini yang menyebabkan iritasi di dalam lidah kita sehingga menyebabkan reaksi pedas gitu. Jadi kayak ada unsur pedasnya itu karena ada di sini ada peradangan lah ya gitu. Nah, capsaicin ini sebetulnya kalau saya pernah baca gitu ya di literatur, sebetulnya capsaicin ini juga ada yang mengatakan bagus untuk antioksidan. Karena kan di beberapa cabai itu fungsinya ada banyak vitamin C-nya. Nah, itu juga ada vitamin C, ada capsaicin. Nah, itu fungsinya jadi bagus untuk peningkat imun yang tadi, antioksidan. Terus ini hoax atau fakta nih? Kalau misalnya ini jadinya ini mah opini, jadinya Opini ya. opini, jadi mitos gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan dampak jelek untuk pertumbuhan juga enggak juga. Buktinya banyak kalau pedas bikin jelek pertumbuhan, buktinya banyak cabai-cabean pada tinggi-tinggi juga banyak ya. Nah, itu juga. Ini BPOM kenapa melarang memakai obat herbal katanya lebih dari 2 bulan. Emang bener ya? Melarang memakai obat herbal. Kalau untuk obat herbal tadi 8 minggu, berarti berapa? Ya, 2 bulan, betul. Pemakaiannya atau kalau pemakaian secara terus-menerus selama ya, bulan. Pemakaiannya secara 8 minggu itu harus di-stop gitu. Itu dari anjuran WHO pertamanya gitu ya, yang saya ketahui itu dari WHO, terus kemudian BPOM juga menyadur itu. Kenapa kenapa melarang itu? Karena ada sangkut pautnya terhadap reaksi dari ginjal seseorang. Jadi kalau menggunakan terus-terusan obat herbal, dikhawatirkan ginjalnya akan rusak. Bukan rusak, maksudnya mengalami gangguan. Tapi kembali lagi ke itu mungkin ya, Bu, lebih ke tiap orang beda-beda itu juga mungkin ya. Ya, betul. Itu juga bisa jadi salah satu faktornya. Gitu. Jadi kalau sudah 8 minggu, kenapa di-stop? Khawatir ada toksin atau racun. Jadi yang ada di dalam tubuh orang yang pengkonsumsi itu. Cuman kalau nenek moyang nyepah pakai daun sirih, cengkeh, gambir, itu karena itu empiris. Jadi ada yang berdasarkan memang mungkin bukti ilmiah, ada yang empiris. Nah, untuk yang nenek-nenek kita terdahulu mungkin tidak terpengaruh sama yang anjuran dari WHO. Tetap sehat-sehat aja gitu. Nah, itu mungkin juga karena memang daya tahan tubuhnya yang bagus gitu. Jadi seseorang beda-beda. Ada yang kenapa 2 bulan itu karena mungkin ditarik rata ya, ditarik rata-ratanya orang dewasa atau manusia. Nah, itu segitu memang sudah harus dihentikan karena mungkin terkait dari imunitasnya orang itu atau enggak karena mungkin faktor yang lainnya. Karena ini mah nggak bisa dijadikan bahan penelitian karena tidak bersifat umum kan. Mungkin ini hanya orang-orang tertentu saja gitu kan. Betul. Tapi yang BPOM lakukan itu untuk yang bersifat umum. Jadi ambil aman. Betul, ngambil rata-rata dari sebenarnya lebih ke khawatir banyak kayak ampas ya, kalau bisa dikatakan tuh ada ampas di dalam tubuh kita. Oke. Lanjutnya ada Pak Deden Hadian. Teman saya ada yang ketergantungan sama obat-obatan penenang seperti Panadol. Kayak gitu tuh. Ada juga sih teman saya banyak yang ke Paramex gitu. Itu kalau setiap kali
sakit apa aja pakai itu, tapi sembuh gitu teh. Nah itu suka ada yang gitu juga ternyata. Nah, betul. Itu juga ada yang dikatakan sugesti. Jadi pengobatan itu kadang-kadang ada yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Tuh, jadi kenapa ini temennya Kang Deden tuh mungkin ya apa-apa panadol. Terus buat penenang, langsung minum itu kira kayak langsung sembuh. Nah, itu. Tapi sebenarnya itu tuh juga kurang harus diperhatikan juga. Panadol isinya apa? Paracetamol ya. Berarti ketika misalnya kerasa sakit atau misal kerasa demam atau ada sedikit yang bengkak, nah itu boleh pakai itu dan jadi sembuh. Nah, itu memang betul. Tapi ketika sudah di luar indikasi itu, nah itu jadi takutnya jadi penyalahgunaan obat. Harus dilihat dulu itu untuk apa indikasinya. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Kalau paracetamol yang saya ketahui itu 3 kali sehari juga sudah cukup ketika sakit. Iya sih, bisa jadi karena sugesti tadi berarti ya teh ya, bisa aja ya. Ada faktor sugesti. Tapi kalau sudah berlebihan, misalnya pakai obat apapun, kalau sudah berlebihan itu sudah tidak dianjurkan. Sudah ketergantungan itu gimana tuh kalau udah ketergantungan malah? Kalau ketergantungan berarti rantai ketergantungannya harus diputuskan. Contohnya kalau apa-apa langsung minum panadol gitu. Nah, coba kalau salah satu cara untuk mengusahakannya adalah ketika misalnya pusing sedikit, itu coba istirahat, minum air putih yang banyak, mungkin karena dehidrasi atau mungkin karena kekurangan oksigen gitu. Jadi coba minum air dulu. Tadi misalnya kalau mau pakai ramuan-ramuan juga sebenarnya kan ada ya di sini teman-teman, kalau di YouTube sudah ada beberapa dokter ya yang punya resep jurus-jurus obat herbal. Kalau misalnya mau nyoba nanti bisa silahkan gitu. Nah, itu pakai itu dulu, dicoba dulu supaya tidak ketergantungan obat. Nah, baru kalau misalnya sudah bertahap bisa menghentikan dari ketergantungannya, itu lama-lama bisa ditinggalkan. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada pertanyaan terakhir ini mungkin ya. Ada lagi? Ini ada juga Kang yang kelewat, ini yang Dani Sudirman. Oh, mana coba? Yang jadi intinya berarti kita harus mengetahui bahan dasar dari setiap merek obat yang akan dikonsumsi, yang ada di pasaran. Oh iya, bukan pertanyaan, mungkin pernyataan mungkin itu ya. Kesimpulan. Betul ini dari Kang Dani Sudirman. Jadi kita harus tahu obat mereknya apa, terus obat sesungguhnya nama senyawanya apa. Itu untuk mengetahui. Oh iya, saya tuh lagi itu salah satu tips juga ya. Berarti itu salah satu tips untuk memilih obat tradisional juga ya. Senyawanya kalau nggak diterain, mendingan jangan beli yang itu gitu ya. Jadi kalau kita tahu itu komposisi obatnya, nanti ketika ditanya sama dokter, biasanya kan kadang-kadang suka gini, dokter mendiagnosa. Nah, terus nanti sudah pakai obat apa saja. Nanti kan jadi tahu apa aja. Terus ada alergi apa. Nah, itu biasanya nanti jadi tahu. Oh, ya. Penyebab kaligata dan obat praktisnya. Nah, kaligata juga kalau mau pakai obat herbalnya itu pakai pakai air kelapa yang tadi bisa ya, kaligata. Terus juga untuk di sini tuh ada ramuannya juga sih untuk diminumnya, ada banyak di sini. Mungkin saya juga ada beberapa yang belum baca semuanya gitu. Ada nanti bisa. Oke teh, mungkin gitu aja. Pertanyaan terakhir mungkin ini mewakili juga dari rekan-rekan yang lain, sama rangkum aja mungkin pertanyaannya lebih ke tips dari teteh nih untuk memilih kita obat tradisional ataupun obat herbal, obat kimia ataupun obat herbal yang harus kita pilih itu gimana tips-tipsnya nih? Jangan sampai kita salah pilih obat tradisional, kan banyak mereknya gitu kan, kimia juga kan banyak mereknya gitu. Kadang kita tuh bingung harus pilih yang. Ya, untuk tipsnya
Jadi pertama, jangan membenturkan antara obat kimia dengan obat herbal. Nah, pada intinya adalah kita kalau misalnya mau memilih suplemen atau memilih produk obat, pada intinya kita ingin sembuh, ingin mengusahakan kesehatan yang lebih baik dengan menggunakan obat. Misalnya mau milih obat yang tradisional, mangga silahkan dulu ikhtiarkan dengan yang obat tradisional. Nah, misal kalau obat tradisional kurang mempan, nah baru ke yang obat kimia, misalnya mau di jalurnya mau ditempuh itu mangga. Tapi yang saya katakan di sini adalah jangan membentur-benturkan gitu, karena antara obat herbal dengan obat kimia masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua, kalau misalnya tipsnya untuk sekarang ya misalnya mau memilih obat, itu tadi saya harus memilih obat yang kita belinya di tempat yang resmi, contohnya toko obat. Terus contohnya lagi kalau misalnya mau di yang supermarket yang jelas. Jangan ke online tapi tidak tahu ini siapa yang jualnya gitu. Terus untuk memilih suplemen yang sekarang lagi marak diserbu orang, ya belilah suplemen yang sewajarnya gitu. Untuk suplemen misalnya untuk peningkat daya tahan tubuh cukup vitamin C, cukup misalnya yang peningkat imun ya ada ya yang diserbu oleh orang-orang dan sekarang jadi langka di pasaran. Nah itu bisa digunakannya secara bijak gitu. Untuk pemakaian vitamin C 1 kali sehari saja atau 500 mg takarannya. Nah, terus kalau misalnya untuk obat yang meningkat imun ya 1 kali sehari saja sudah cukup. Seperti itu. Jangan karena takut gitu. Jadi konsumsinya terlalu berlebihan, itu juga jangan. Terus untuk tips untuk yang obat herbal, ya kita bisa mengusahakan imunitas kita dengan menggunakan obat herbal, bisa dengan tadi ya sudah ada cara-caranya, ada ramuan-ramuannya, itu bisa ditempuh dengan jalur itu. Jadi kita ya kalau tipsnya memang berpikir positif, terus kalau misalnya sakit ya kita terima dulu, nah kita usahakan dengan jalan yang memang kita yang kita yakini gitu, ini jalan yang bagus. Dan kalau sudah kan sakit tadi kalau swamedikasi itu masih gejala ringan, kalau sudah dalam kondisi ringan tidak dapat pulih lagi, tidak dapat berkembang atau tidak ini lagi. Nah, itu harus ke dokter atau ke tempat pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi. Nah, itu jangan dibiarkan seperti itu. Jadi tipsnya jaga pola makan kita itu juga sudah cukup untuk membantu imunitas tubuh kita lebih bagus. Terus asupan gizinya, sayuran dan buah-buahan, olahraga atau menggerakkan badan minimal 1 harinya 30 menit atau 15 menit. Terus juga berjemur sekarang ya, berjemur karena itu juga akan menjadi salah satu investasi vitamin D kita gitu, di dalam tubuh. Terus juga berpikir positif itu juga penting. Oke, terima kasih Teh Nurul. Ini sepertinya sudah padat sekali. Nggak cukup waktunya kayaknya ya untuk membahas semuanya, tapi mudah-mudahan nanti materinya juga bisa di-share-kan, jadi mudah-mudahan bisa diterapkan perlahan demi perlahan. Mungkin nanti juga kita akan sedikit demi sedikit bisa memahami ya Teh ya, bagaimana caranya swamedikasi dan melakukan penanganan mulai dari diri kita sendiri. Tadi terima kasih banyak Teh atas waktunya, sudah menyempatkan waktu bersama kami semua untuk hadir di sini. Nah, selanjutnya tentunya ini ada sambutan penutup dulu nih dari Pak Dr. Dhani Ferdian. Mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan. Ya, terima kasih Kang Amal. Kalau dari saya sih cukup ya, materinya sudah sangat lengkap, komprehensif sekali gitu. Mungkin nanti slide-nya bisa dikirim kali ya ke teman-teman peserta.
Ini luar biasa Bang Satria, sampai pertemuan ke-7, pertanyaan dari peserta tuh banyak sekali gitu kan, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 gitu. Teman-teman Karang Taruna ini tuh aktif sekali bertanya dan pertanyaannya bagus-bagus. Ini udah 7 pertemuan dan sampai akhir waktu gitu, sampai jam 3 full kepake semua waktunya untuk pertanyaan dari teman-teman. Ini luar biasa lah. Jadi semoga sih setelah berdiskusi di ruangan Zoom ini, teman-teman yang kemudian mengajarkan pada komunitasnya gitu. Karena kan ilmunya begitu banyak, materinya bisa dibawa pulang, silakan untuk disebarkan. Itu saja sih mungkin Kang Amal, sama mungkin pengumuman untuk yang berikutnya. Insya Allah di hari Sabtu tanggal 30 ya, di Sabtu tanggal 30, kita akan bicara tentang bagaimana membangun kemandirian pangan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kenapa ini dibawakan? Padahal waktu pas awal, materi ini nggak masuk ke 12 materi pelatihan kita, tapi kemudian ada beberapa yang kami gabung, dan akhirnya materi ini bisa masuk. Karena melihat kondisi seperti ini, Kang Amal dan teman-teman sekalian, selama ini kita dihadapkan pada dua kondisi bahwa lebih mendahulukan mana, kesehatan atau masalah ekonomi. Artinya lebih mendahulukan orang sakit harus keluar rumah dan akhirnya tertular COVID, atau diam di rumah tapi justru sakitnya karena kelaparan gitu. Itu kan jadi kayak seolah lingkaran setan yang mana duluan yang harus kita selesaikan. Nah, maka kami berpikiran bahwa kita mungkin bisa mendorong orang-orang yang harus terpaksa dirumahkan, apakah karena memang faktor kesehatannya, apakah karena memang dia diberhentikan dari pekerjaannya, dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya mereka untuk bisa tetap hidup? Nah, maka kami ingin coba dorong satu materi tambahan lagi berkaitan dengan bagaimana kita bisa menciptakan kemandirian pangan kita sendiri, gitu. Sehingga orang-orang tidak bergantung pada bansos terus, gitu kan? Ada bansos lagi, sumbangan lagi, tapi mereka bisa mandiri secara pribadi lewat kemandirian pangan yang nanti akan diajarkan, atau bahkan ketahanan pangan yang dibangun oleh komunitas. Nah, itu insya Allah akan dibawakan di tanggal 30 nanti oleh ahli pertanian, dan yang menjadi spesial juga adalah karena beliau ini pernah menjadi ketua Karang Taruna di salah satu kelurahan di Kota Bandung. Ya, nah, jadi dibawakan oleh aktivis Karang Taruna, gitu kan. Dia sekarang jadi petani milenial, gitu ya. Dia punya kebun di Bogor, tapi dia orang Bandung, gitu. Ya, kebunnya ada di Bogor. Tapi insya Allah hari Sabtu kita akan bertemu dengan Kang Herdian, ya. Salah satu ketua Karang Taruna tingkat kelurahan di Kota Bandung. Jadi itu hari Sabtu. Dan pengumuman yang terakhir, seperti yang kemarin saya sampaikan juga, bahwa saya mengajak teman-teman yang kenalan kita yang mereka membuka donasi di amalsoleh.com. Donasinya itu untuk APD dan keperluan logistik untuk penanggulangan COVID-19 ini. Nah, mayoritas tadi kurang jelas. Ya, jadi saya mengajak sama teman-teman yang kemarin membuka donasi di amalsoleh.com, sebuah platform crowdfunding, ya, platform untuk penggalangan dana. Memang sih tujuannya untuk APD dan pemenuhan logistik penanggulangan COVID-19. Mayoritas kita distribusikan ini buat rumah sakit. Nah, tapi khusus untuk komunitas, saya minta ke tim ini gitu, bahwa insya Allah akan ada 100 liter desinfektan dan hand sanitizer yang itu akan dialokasikan ke komunitas. Nah, insya Allah nanti sebagian besar akan kita alokasikan untuk teman-teman penggerak komunitas siaga COVID Karang Taruna Jabar atau yang ikut pelatihan ini. Nah, maka sekali lagi, supaya kita tidak salah sasaran memberikan bantuan hand sanitizer dan desinfektan ini, karena itu dari donatur. Gitu. Ya. Mohon untuk teman-teman komunitas rajin mengirimkan laporan ke Teh Raya atau ke admin berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan dari hasil pelatihan yang kita jalani. Karena mungkin ini akan kami umumkan di pelatihan ke-12, komunitas mana saja yang akan kita titipkan nih. Mungkin setiap komunitas kurang lebihnya 20 liter hand sanitizer atau desinfektan bisa kita titipkan di komunitas itu supaya bisa digunakan dengan baik. Ya. Jadi ya kenapa kami minta untuk mengirimkan laporan, supaya kami bisa menyerahkan bantuan ini ke komunitas yang tepat, gitu, yang memang selama ini mereka terlibat dalam upaya penanggulangan COVID di komunitasnya. Ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.
buat Kang Hamal, buat Teh Nurul, dan buat teman-teman penggerak komunitas yang lainnya. Terima kasih juga buat Karang Taruna Jawa Barat yang selalu mensupport kegiatan ini nih, gitu, luar biasa ya. Jadi semoga ini bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kita. Itu saja mungkin Kang Hamal. Atur nuhun Pak Dokter. Selanjutnya barangkali ada Kang Satria masih hadir di tengah-tengah kita. Berikan sambutan. Ya, mohon Hamal. Alhamdulillah teman-teman sekalian, artinya manfaat sekali materi hari ini terkait dengan swamedikasi. Tadi hampir tersesat ya. Ini bahasanya jadi kalau disambungkan jadi suami dikasih. Kalau saya kan maunya istri dikasih, bukan suami dikasih ya. Suami. Ini suami dikasih gitu. Jadi hampir tersesat, hampir terjebak. Teman-teman sekalian, sambung dengan apa yang saya sampaikan di awal bahwa kebanyakan ada web yang dikembangkan oleh Karang Taruna dalam bentuk tanaman obat dan keluarga. Saya kira ini menjadi isu penting juga karena selama ini sudah banyak manfaatnya juga. Biasanya kerjasamanya dengan PKK, dengan ibu-ibu posyandu dan lain sebagainya begitu ya. Teman-teman Karang Taruna di desa dan kelurahan mengembangkan ini. Dan isu terkait dengan komunitas siaga COVID ini yang disampaikan Dr. Dani ini bukan omong kosong, nanti akan kita kembangkan. Jadi teman-teman yang sudah membentuk komunitas, baik Karang Taruna atau komunitas sendiri, dan mengembangkan apa yang jadi materi latih selama 7 kali pertemuan, bahkan nanti sampai ke 12 pertemuan, itu minimal misalnya dikembangkan 3 materi atau 4 materi latih, itu bisa kita apresiasi nanti. Apalagi materi latih yang terkait dengan misalnya yang relevan soal hand sanitizer dan disinfektan, yang kemudian bisa teman-teman pergunakan dengan sebaik-baiknya, bahkan dilakukan dalam upaya pencegahan dan lain sebagainya. Nanti kita coba bantu untuk pengadaan hand sanitizer dan disinfektan tersebut, gitu, yang dibutuhkan oleh teman-teman. Terutama juga support yang terkait dengan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi seperti tanaman obat dan keluarga. Karena masa transisi pasca bencana, kita butuh konsistensi usaha-usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikembangkan oleh Karang Taruna. Karena masa transisi ini berat. Berat kita ini kan bukan hanya dampak sosial, dampak kesehatan, tapi juga dampak ekonomi. Untuk masa transisi, masa pasca bencana yang harus kita pulihkan bersama-sama, dan itu bergantung pada kita, pada komunitas. Makanya kalau ada komunitas yang kemudian komunitas siaga COVID, karena bencana ini kan 3 hal. Pertama pencegahan, mitigasi tanggap darurat, kemudian juga pasca bencananya itu sendiri. Jadi kita harus bersiaga juga pada bagaimana masa rehabilitasi kita bangun, kita kembangkan kembali untuk rehabilitasi ekonominya, sosial dan lain sebagainya. Saya pikir ini penting. Nah, karena itu new normal ini kan, normal kembali itu kan berarti kita harus mulai dari nol. Kehidupan ini mulai berjalan tetap dengan waspada dari upaya, apalagi yang disebut gelombang kedua dan waspada. Bagaimana waspadanya? Di antaranya kesehatan, bagaimana kemudian pengembangan obat-obat herbal, obat-obat kimia yang digunakan sebagai ini dari kami. Mudah-mudahan apalagi nanti Sabtu kita bertemu kembali dengan isu yang topik yang lebih menarik lagi karena menyangkut ketahanan pangan, menjadi arena untuk kita melakukan pemberdayaan ekonomi ke depan di masa transisi dan di masa pasca bencana yang lebih berdaya lagi ke depannya. Terima kasih Dr. Dani, terima kasih Teh Raya, terima kasih Kang Hamal. Kami sekali lagi dalam suatu pembicaraan, semoga kita selalu sehat dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Begitu saja mungkin Amal pamit undur beserta dengan kru yang bertugas di sini, ada Triska dan juga Rehan. Mengucapkan semoga semuanya pada sehat dan lancar kegiatannya. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin tentunya semuanya.